Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman yang dirahmati Allah dan adik-adik sekalian yang belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Nabi Nuh tentang pembuatan kapal. Nabi Nuh akan membuat sebuah kapal atau perahu untuk menyelamatkan beliau dan para orang-orang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. As-Safinah. Wa ajaballahu da'wata Nuhin. Allah menjawab akan doanya Nabi Nuh. Wa arada an yughriqa qaumahu, dan menghendaki Allah an yaghriqa qaumahu, akan atas bahwasanya menenggelamkan akan kaumnya Nabi Nuh. Walakin Allah yuridu kadzalik, akan tetapi Allah juga menghendaki apa yang dikehendaki juga ayan juwanu wal mu'minun, untuk bahwasanya selamatlah Nabi Nuh dan orang-orang beriman. Fa'amara Nuhan, maka memerintahkanlah Allah akan Nuh ayasna'a safinatan kabiratan, untuk bahwasanya Nabi Nuh itu membuat satu kapal yang besar. Jadi memang kalau Allah menurunkan badai, menurunkan banjir, maka yang terancam itu bukan hanya orang-orang kafir, maka orang-orang mukmin pun akan terancam. Nah, makanya Allah menyuruh membuat satu perahu. Wa bada'a Nuhun yasna'u safinatan kabiratan. Mulailah Nabi Nuh membuat satu perahu yang besar. Wa ra'ahu qaumuhu, dan melihatlah oleh kaumnya Nabi Nuh akan pembuatan kapal itu, maksudnya fi hadza syughli, di dalam ini kesibukan membuat kapal. Fawajadu syughlan, maka mereka mendapati Nabi Nuh itu setengah bersibuk. Wasaru yaskharuna minhu, dan jadilah mereka kaumnya Nabi Nuh itu mengolok Nabi Nuh minhu, daripadanya. Mahada ya Nuh. Nah, di sini timbul satu perdebatan atau satu hiwar. Mahada ya Nuh, apakah ini wahai Nuh? Min mata sirta najjaran, sejak kapan kamu menjadi tukang kayu wahai Nuh? Nah, di sini diolok-olok Nabi Nuh, sejak kapan kamu itu menjadi tukang kayu? Kan kamu itu sudah jadi nabi gitu. Amma kunna naqulu laka la tajlis ila haula'il aradil. Amma kunna, adapun kami ini sudah sering memperingatkan kepadamu wahai Nuh, jangan kamu duduk bersama orang-orang yang hina ini. Walakinnaka ma sami'ta kalamana, akan tetapi engkau itu tidak pernah mendengarkan ucapan kami. Wa jalasta ila najjarin wal haddadin, dan engkau masih saja duduk bersama orang-orang tukang kayu, bersama tukang besi. Fasirta najjaran, maka jadilah sekarang kamu itu menjadi tukang kayu. Wa aina tamshi hadhihi safinah, kemanakah akan berlabuh akan ini? Wa aina tamshi hadhihi safinah, kemanakah kapal ini akan berlabuh wahai Nuh, sambil terkekeh-kekeh mungkin di sini kan. Inna amraka kullahu ajabun, sungguh perkara-perkaramu itu semuanya itu aneh. Membuat kapal di tengah padang pasir, di tengah pasir gitu kan. Ini aneh, dan kamu itu memang semua perkaramu itu aneh lah gitu. Kamu ajak kami untuk meninggalkan berhala, kamu membuat kapal. Atamshi hadhihi fi ramli, apakah kapal ini akan berlabuh, akan berlayar di atas pasir? Am tas'adul jabala, apakah kapal ini kalau tidak berjalan di atas pasir, apakah ia akan terbang ke atas gunung? Nah, ini masih dengan mengolok-olok ini. Al-bahru min huna ba'idun jiddan, bermula pantai, laut dari sini itu jaraknya jauh sekali wahai Nuh. Kenapa kamu gila-gilaan membuat kapal di sini? Hal yahmilu hal jinnu, apakah akan membawanya kapal ini jin?
am tajruha tsairan, apakah yang akan menariknya menuju pantai, menuju laut itu siron, yaitu kerbau atau sapi-sapi. Apakah dia yang kuat di sini? Apakah kan kamu membuat kapal di tengah padang pasir? Apakah jin yang akan membawanya ke laut? Apakah sapi-sapi yang akan menariknya? Wa kana Nuhun, adalah Nabi Nuh itu yasma'u kulla dzalika, mendengar akan ol-olan yang demikian itu, wa yasbiru, dan ia bersabar. Wa qad sami'a, dan sungguh ia telah melihat, sungguh ia telah mendengar, asyadda min hada, itu yang lebih parah daripada ol-olan ini, fasabara, dan maka ia bersabar. Ini masih belum seberapa ol-olan ini. Nabi Nuh itu masih terus bersabar. Walakinnahu kana yaqulu lahum ahyanan, akan tetapi Nabi Nuh itu terkadang juga ia menjawab bagi mereka, in taskharu minna, jika kalian mengolok-ngolok kepada kami, fa inna naskharu minkum kama taskharun, maka sungguh kami juga akan mengolok daripada kalian sebagaimana kalian mengolok kepada kami. Jadi di sini mungkin terbawa emosi atau gimana di sini. Kalau kalian mengolok kami, kata Nabi Nuh, kami akan mengolok kalian. Tufan. Nah, datanglah di sini perkara-perkara yang luar biasa. Tufan, badai topan. Jadi topan di sini berasal daripada bahasa Arab, topan, tufan di sini. Wajah wa'dullah fal'iyadu billah, dan datanglah janji Allah itu, maka fal'iyadu billah, maka berlindunglah dengan Allah. Fal'iyadu billah, kami berlindung kepada Allah. Fal'iyad, apa ya di sini jadinya? Fal'iyadu billah, maka bermula pertolongan billah, berlindunglah dengan Allah. Fal'iyadu billah. Amtaratis sama, menurunkanlah hujan oleh langit, wa amtarat, dan menurunkan terus berhari-hari turun hujan, hatta kana as-sama'u min khalatun, hingga seakan-akan langit itu min khalatun, la tumsiku ma'an, itu apa gitu ya, min khalatun itu ka'anna as-sama'u min khalatun, seakan-akan langit itu menyaring, la tumsiku ma'an, yang tidak menahan akan air. Gini mungkin maksudnya ini. Seakan-akan langit itu kan sebagai saringan. Lalu akan tetapi la tumsiku ma'an, akan tetapi tidak menyaring saringan itu ma'an akan air. Berarti seakan-akan air itu seperti air terjun lah, jadi di sini tanpa saringan. Wa naba'al ma'u, dan memancarlah air, wasala, dan mengalir, hatta ahata binnas, hingga menyelimuti manusia, min kulli janibin, dari tiap-tiap sisi. Nah, di sini air itu bukan hanya turun dari atas, akan tetapi muncul juga dari bawah. Bagaimana tidak banjir, air yang dari atas saja itu sudah cukup untuk membuat banjir, ditambah lagi muncul dari bawah. Wa auhallahu ila Nuhin, dan Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh, an ya'khudha ma'ahu min kulli hayawanin, untuk membawa bersamanya itu ke kapal dari tiap-tiap hewan, wa ta'irin, burung-burung itu zaujan, akan pasangan-pasangannya, zakaran wa unsa, baik dia laki-laki, baik dia jantan maksudnya, wa unsa, ataupun betina. Jadi Allah di sini menjaga hewan-hewan pun dijaga agar tidak ikut binasa. Wasaratis safinatu tajri bihim, dan berjalanlah kapal itu, tajri bihim, dan bergerak dengannya para penumpang manusia dan hewan-hewan, fi mudin, di dalam satu gelombang, kal jibal, yang gelombang itu seperti gunung. Nah, bayangkan gelombang seperti gunung itu 1 kilo lah, kalau di bawah 1 kilo mungkin itu bukit lah dinamakan, jadi minimal 1 kilonya mungkin. Gunung Rinjani saja ini sudah berapa, 3 kilo mungkin kalau nggak salah, 3,2,8 atau
lah gitu. Nah, itu Gunung Rinjani itu. Wartaqal qaumu, dan naiklah kaum, karena sudah banjir di sini. Kaum-kaum itu naik kulla makanin alin, akan setiap tempat yang tinggi. Nah, kalau ada pohon yang tinggi, maka naiklah orang-orang untuk menyelamatkan diri. Mereka melihat sudah tidak bisa selamat dengan pohon-pohon, mereka menaiki gunung. Mereka menaiki bukit atau gunung lah. Wa kullu rabwatin, dan tiap-tiap tempat yang tinggi, yafirruna min azabillah. Mereka kabur, melarikan diri daripada azab Allah. Walakin la malja minallahi illa ilaih, akan tetapi tidak ada keselamatan daripada selain Allah illa ilaih, kecuali kepadanya. Ibnu Nuhin. Nah, di sini diceritakan Ibnu Nuhin Kan'an. Namanya Kan'an, tetapi di sini mungkin tidak disebutkan. Kan'an itu juga dijadikan sebagai nama desa dari nama perkampungan Yakub. Ingat cerita Yakub dan Yusuf sebelumnya? Nah, itulah mungkin sisa-sisa peninggalan Nabi Nuh juga. Jadi desa itu dinamakan desa Kan'an. Wa kana li Nuhin ibnun, adalah bagi Nuh itu seorang anak. Kana ma'al kafirin, adalah anaknya itu termasuk orang-orang yang kafir. Wa ra'a Nuhun ibnahu, dan melihatlah Nuh akan anaknya fit tafan, di dalam gemuruh topan, faqala, di dalam tofan lah gitu, di dalam amukan topan, faqala, maka berkata Nabi Nuh, ya bunayya, wahai anakku, irkab, naiklah ma'ana, bersama kami, wala takun minal kafirin, dan janganlah kami itu bersama orang-orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabalin, berkatalah, menjawablah anaknya, sa'awi, aku akan mencoba naik, ila jabalin, kepada tempat yang tinggi, yaitu ke tempat gunung, ya'simuni, yang akan menjaga aku, minal ma'i, daripada air, daripada terpaan gelombang-gelombang air lah gitu. Qala, maka berkatalah Nabi Nuh, la asimal yaum, tidak ada penyelamat hari ini, min amrillah, dari urusan Allah, illa man rahimah, kecuali orang yang Allah kasihi. Wa hala bainahuma, dan menghalangi di antara kedua anak dan bapak itu, al-mauju, akan oleh gelombang, fakana minal mugraqin, adalah anaknya itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Nah, jadi meskipun seorang anak itu kalau dia tidak beriman, maka Allah itu akan mengazabnya. Di sini kan sudah tampak soalnya di sini kedurhakaan anaknya. Dia tidak mengikuti perintah orang tuanya dan tidak mengikuti perintah Allah Tuhannya. Wa hazina Nuhun ala ibnihi, dan sedihlah Nabi Nuh atas anaknya. Wa kaifa la yahzanu, dan bagaimana tidak sedih, wa huwa ibnuhu, sedangkan dia itu adalah anaknya. Wa arada an yanjua, dan menghendakilah ya Nuh untuk selamat anaknya itu, minan nar, daripada api neraka, yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat. Islam yanju Islam, karena tidak selamat. Islam yanju di sini buang huruf ilat, yanjua. Islam yanju, karena tidak selamat, minal ma'i amsi, karena tidak selamat dari air kemarin. Maksudnya di dunia dia sudah tidak selamat daripada air, semoga ia selamat di akhirat dari api. Nah, tapi ini nanti ditegur oleh Allah. Innan nara asyaddu minal ma'i, sungguh api itu lebih parah siksaannya daripada air. Wa inna adzabal akhirati asyaqqun, dan sungguh azab akhirat itu lebih perih. Ama wa'adahullah, apakah tidaklah
berjanji oleh Allah annahu yunji ahlahu. Nah, bukankah Allah itu berjanji bahwasanya iya Allah akan menyelamatkan keluarganya? Bala, benar. Inna wa'dallahi haqqun, sungguh janji Allah itu benar. Farada an yashfa'a li ibnihi, maka Nabi Nuh itu ingin memberikan syafaat kepada anaknya indallahi, di sisi Allah. Akan tetapi nanti Allah menegur Nabi Nuh bahwasanya dia tidak dapat memberikan syafaat kepada keluarganya yang telah ingkar. Nanti kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.